Sari, mahasiswi Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari forum 14 mengenai kertas kerja audit. Untuk pertanyaan pertama, jika Anda adalah auditor eksternal, bagaimana cara Anda mengorganisasikan kertas kerja audit? Nah, dalam mengorganisasikan kertas kerja audit itu harus selalu dikaitkan dengan tujuan audit yang telah ditetapkan oleh auditor. Nah, jadi yang pertama itu kita harus mengumpulkan bukti-bukti yang didapat sesuai dengan tujuan audit. Nah, tujuannya itu agar kita bisa menyajikan temuan-temuan tersebut berdasarkan dengan kriteria. Nah, untuk mempermudah pengelompokan dan untuk menunjukkan dengan jelas keterkaitan masing-masing kelompok, maka dalam menyusun kertas kerja audit kita perlu menentukan sistem pemberian indeks atau sistem klasifikasi kertas kerja audit. Nah, ini tujuannya agar nantinya kita bisa menyimpulkan hasil dari kertas kerja tersebut. Untuk pertanyaan kedua, apa yang Anda ketahui mengenai working trial balance, top schedule, dan supporting schedule? Nah, jadi pada kertas kerja audit itu ada yang namanya working trial balance. Nah, working trial balance ini kayak daftar yang isinya tuh saldo dari berbagai akun di buku besar perusahaan yang sudah diaudit pada periode sebelumnya. Jadi semua saldo yang ada di buku besar perusahaan yang telah diaudit pada periode sebelumnya itu disebut working trial balance. Nah, working trial balance ini akan diinput ke worksheet, kemudian di adjustment dengan angka-angka yang telah disesuaikan oleh auditor. Bisa juga disebut dengan perhitungan fisik atau stock of name. Nah, jadi setelah mengadjustment itu kan ada rincian per akunnya. Nah, rincian per akunnya itu disebut dengan top schedule. Nah, kemudian setelah working trial balance dan top schedule ada juga yang namanya supporting schedule. Nah, supporting schedule ini adalah kertas kerja yang memuat detail daripada temuan hasil pemeriksaan serta koreksi yang ada, kemudian memuat berbagai informasi yang dilaksanakan oleh audit. Jadi supporting schedule ini hasil dari perhitungan yang tadi sudah dilakukan dari working trial balance di adjustment dengan angka-angka yang telah disesuaikan, kemudian hasilnya itu disebut dengan supporting schedule. Untuk pertanyaan ketiga, jelaskan tentang apa yang Anda ketahui mengenai aplikasi Atlas. Nah, Atlas atau singkatan dari Audit Tools and Link Archive System ini adalah sebuah aplikasi berbasis Microsoft Excel yang digunakan untuk menjalankan prosedur audit dan mendokumentasikan hasilnya sebagai dasar dari pemberian opini yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas audit. Jadi aplikasi Atlas ini sangat berguna bagi kantor akuntan untuk mendokumentasikan kertas kerja pemeriksaan sesuai standar audit yang berlaku saat ini. Nah, jadi di sini karena saya nggak bisa record di laptop saya, jadi di sini saya berikan gambarnya aja untuk penjelasannya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat di sini ada inilah bagian depan setelah kita membuka worksheet Atlas. Jadi muncullah seperti ini. Di sini ada banyak pilihan. Di sini ada surat perikatan hingga singkatan. Nah, di sini untuk membuat kertas kerja pengujian asersi keberadaan, kita bisa membuka di A260 di Risk of Material Misstatement atau ROMM. Nah, setelah kita buka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilan ini di sini bisa kita lihat ada keterangan nama KAP, nama AP, nama klien, alamat klien, dan lain-lain. Di situ juga bisa kita lihat ada faktor penyebab yang menjadi pertimbangan, ada overall risk assessment-nya. Jadi di sini bisa kita lihat seperti itu. Kemudian untuk membuat pengujian asersi keberadaannya, kita bisa lihat di bagian sini. Nah, di bagian situ itu ada
bagian untuk pengujian asersinya. Jadi contohnya misalkan di sini ada kas dan setara kas. Nah, misalkan kita konfirmasi ke klien kita, misalkan kasnya completeness atau enggak, terus kemudian existence atau enggak, kemudian valuation atau enggak, dan seterusnya, piutang usaha seperti itu juga. Nah, nanti kalau misalkan existence, di sini kita tambahkan, kita klik menjadi seperti ini. Jadi muncul di sini, itu berarti kasnya existence seperti itu. Nanti sekian jawaban saya mengenai forum 14 tentang kertas kerja audit. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.